Well guys, balik lagi sama gua Relan. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menurut gua wajib banget lo tahu ya sebelum lo mulai main Golden Glory. Karena di game ini pilihan hero itu bukan cuma soal gaya main, tapi soal identitas lo di medan perang. Lo mau jadi perisai atau warrior yang gak kenal takut? Atau pemburu jarak jauh yang ngabisin musuh bahkan sebelum mereka sadar lo ada? Semua tergantung dari hero yang lo pilih. Nah, Golden Glory sendiri punya roster hero yang menurut gua keren banget ya. Gak cuma dari desainnya yang detail serta dark fantasy banget ya, tapi juga dari mekanik tiap karakter yang punya playstyle unik. Dan itu yang bikin game ini seru, karena gak ada satu hero yang benar-benar sempurna ya. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau lo pemain yang benar-benar paham, lo gak cukup cuma lihat damage-nya doang. Lo harus tahu perannya, cara mainnya, dan apa yang bikin tiap hero ini berbeda. Dan di video kali ini, gue bakal bahas satu-satu ya, semua hero yang ada di Golden Glory. Kita bakal lihat mana yang cocok buat lo, dan mana yang pas buat lo yang suka solo, tapi tetap mau kelihatan gila di dungeon. Let's dive in. Nah, sebelum kita lanjut, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat salah satu viewer gue yang udah ngasih konten untuk video kita kali ini. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi yang bisa kalian lihat, Golden Glory itu punya 7 hero utama ya. Dan yang terbaru itu Curse Knight ini. Dan dari 7 hero ini, gue bakal jelasin satu-satu mulai dari kelebihan serta kekurangannya. Dan mana hero yang paling cocok untuk lo. Tapi sebelum itu, gue peringatkan ke kalian, video kali ini video panjang yang isinya yepingan serta rawan untuk membuat bosan. Jadi buat kalian yang udah bosen, kalian bisa lanjut ke video lain yang menurut kalian menarik. Atau kalau dirasa terlalu banyak yepingan atau omongan gak bergunanya, kalian bisa dislike aja. Itu aja. Langsung aja kita mulai dari kelas yang pertama, yaitu Warrior. Nah, si Warrior ini adalah salah satu kelas yang paling laku ya di Golden Glory. Nah, kelebihan Warrior ini punya defense yang tinggi banget ya, dan cocok buat jadi tameng tim, terutama kalau lu main bareng party. Tapi kekurangannya, damage dia cenderung stabil dan gak burst. Kalau lu solo agak lama buat ngabisin musuh. Tapi dia kuat banget dari segi crowd controlnya atau CC-nya ya. Intinya Warrior itu tahan banting lah, tapi bukan pembunuh yang cepat. Untuk hero talentnya bisa kalian lihat sendiri. Ini salah satu kelas paling laku ya di Golden Glory, karena pasifnya juga bagus nih. Always slowly restores HP. Jadi dikit-dikit lu bakal nge-heal lah. Bagus banget nih Warrior itu. Overrated jatuhnya ya. Tapi keren. Jangan salah. Dia juga punya 3 mastery, yaitu Balance, Solid, serta Berserker. Bisa kalian lihat sendiri skill-skillnya. Nah, di sini kan bisa kalian baca sendiri ya. Di in-game juga bisa kalian baca sendiri. Gue bakal jelasin tips-tipsnya aja. Untuk balance, mastery balance ini biasanya orang-orang pakainya two-handed sword atau pedang panjang. Serta untuk kelas yang overrated atau mastery overrated itu Solid, karena biasa pakai kenaik shield, tahu lah kalian lah kenaik shield itu. Serta untuk Berserker itu biasanya untuk yang suka barbar, tapi gua rasa ini mastery yang kurang guna ya, karena sedikit peminatnya. Tapi balik lagi ke kalian lebih suka mastery mana? Kalian bisa komen buat ngasih tahu gua mana mastery yang paling berguna sampai yang gak berguna. Selanjutnya ada Ranger ya. Hero ini fokus di serangan jarak jauh dan punya mobilitas yang bagus banget nih. Kelebihannya jelas, damage tinggi, serangan cepat, dan bisa ngebunuh musuh sebelum mereka nyentuh lo. Tapi kekurangannya Ranger ini lemah di pertahanan ya. Gampang banget nih kena ciduk.
Apalagi kena Ciduk Warrior tuh, kena stun di seruduk-seruduk mulu lu. Tumbang lo kalau ketangkep. Jadi cocok banget buat lo yang suka gaya main cepat, taktis, dan jaga jarak. Ini apa namanya, talents-nya bisa kalian lihat sendiri ya. Di in-game juga bisa kalian lihat sendiri. Gue bakal jelasin yang tips-tipsnya aja. Jadi ranger ini cocok banget pakai senjata longbow atau recurve bow ya. Kalau crossbow kurang gua saranin. Nah, kalau kalian butuh tips main ranger terbaru, kalian bisa lihat di video gua sebelumnya. Enak banget tuh, apalagi Mastery Swift. Iklan dikit. Nah, ini untuk ketiga Mastery si ranger ya. Ada Swift, Sniper, serta Assault. Bagi gua ya, ini sekedar tips saja. Buat kalian yang baru main ranger, kalian bisa pilih Mastery Swift dulu ya untuk awal-awal. Kalau kalian main party, kalian boleh banget main sniper. Dan untuk mastery yang gak guna seperti warrior tadi, yang gak guna kan berserker tuh. Kalau di ranger ini yang gak guna assault kalau kata gue. Cuman ya ini menurut gue aja, in my opinion pribadi. Tapi kalau kalian mau eksperimen, coba-coba serta apa ya, menjadi beda dari yang lain, keren banget tuh. Kalian main mode challenge solo, makanya mastery assault. Gua respect banget sih itu kalau ketemu lawan kayak lu. Lanjut, kita ke kelas yang paling tidak laku, yaitu Sage. Tapi Sage ini dulu di beta dan juga season 0 Frontier itu OP banget ya, apalagi buat party. Buat solo juga OP sebenarnya, karena dulu ada mastery Paladin. Kalau sekarang udah nggak ada. Anjir, gue bikin banyak banget tuh video Paladin, kalian bisa cek sendiri lah. Nah, Sage ini kelebihannya kalian udah tahu lah sebenarnya. Sage ini kan fokus di heal ya. Cuman sekarang itu healnya nggak terlalu kenceng ya, nggak kayak di season 0 atau juga pas beta. Kalau dulu itu Sage itu wajib banget kalau kalian main party. Tapi kalau sekarang, waduh, hampir nggak ada kayaknya yang pakai Sage itu. Apalagi party ya. Kalau dulu tuh wajib banget tuh Sage itu, anjir. Di mode solo juga nggak sepi peminatnya. Soalnya dulu ada mastery yang namanya mastery Paladin. Itu. Kalian tahu tiap hit itu nge-heal, anjir, keren banget, cok. Kalau Cross Knight kan cuman 2 kali hit nge-heal. Kalau Sage nih selagi dia nge-heal, anjir. Mantap banget mastery Paladin dulu itu. Aduh, sayangnya udah dihapus sih. Gue masih kepengen banget main Sage Paladin. Tapi ya, yang lalu biarlah berlalu. Jangan terus menoleh ke belakang, karena di depan masih banyak cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Biarkan masa lalu menjadi angin, terasa tapi tak perlu dikejar. Sebab hidup bukan tentang mengulang, tapi tentang melangkah lebih jauh dari kemarin. Anjir. Dah, gue saranin skip aja untuk kelas Sage ini. Mungkin perlu rework lagi sih, karena gue rasa nggak guna kelas Sage sekarang. Itu aja. Lanjut. Wizard, penguasa elemen dan damage area. Hero ini adalah tipikal mage dengan burst damage tinggi banget ya. Skill areanya mantap banget. Gak ada yang bisa ngalahin Wizard dalam skill area. Tapi kekurangannya hero ini squishy banget atau HP-nya tipis banget. Kalau nggak dibekali dengan Crystal Sword, waduh, itu benar-benar nggak ada damage ya, bukan nggak ada damage, nggak ada pertahanan ya Wizard ini. Kalau dulu masih mending tuh, masih ada Ice Pillar, bukan Ice Pillar, apa? Ice Block. Jadi kita bisa jadi Ice Block. Nah, tapi sayangnya setelah update season 1 kemarin, skill Ice Block itu dihapus ya. Tapi tetap aja kok Wizard nih masih OP kok. Kalau mainin di party ya, kalau main di solo, gua rasa kurang sih. Lanjut untuk mastery ya. Nah, si Wizard nih punya 3 mastery, yaitu Blazing, Frozen, serta Fusion. Nah, untuk newbie gue saranin yang baru coba-coba Wizard, kalian lebih baik main Blazing ya, karena full damage. Untuk mastery Frozen itu gue rasa masih kurang berguna.
Tapi nggak tahu ya, ini menurut opini pribadi gue aja, karena gue juga nggak pernah ketemu Wizard Frozen. Nah, kalau untuk fusion ini biasanya untuk bermain party biasanya. Karena fusion ini gabungan dari crowd control serta damage. Mantep banget sih buat party ini fusion. Gue sering ketemu kok. Tapi lebih sering lagi blazing ya, karena dia full damage. Blazing itu versatil, berguna di kedua mode game. The blade dances through the night. I merely take its steps and embrace. Nah, selanjutnya kita masuk ke Rogue ya. Rogue ini tipe assassin, cepat, licin, dan bisa ngasih damage besar dalam waktu singkat. Kelebihannya, ya dia punya attack speed yang tinggi dan serangannya mendadak ya, yang bikin lawan gak sempat mikir. Tapi kekurangannya nggak tahan lama sih di pertempuran panjang itu. Jadi main Rogue itu butuh insting kuat dan pergerakan cepat. Intinya rotasinya harus cepat lah. Kalian serang cepat, kabur cepat juga, lalu heal, sustain, lanjut serang lagi. Itu ngeselin banget sih, Rogue itu ngeselinnya gitu. Nyicil tapi dirinya sendiri nggak bisa dicicil, anjir. Nah, tidak terkecuali Rogue, dia juga punya salah satu mastery yang gak guna ya. Ya bukan gak guna juga sih, jarang peminatnya. Dan salah satu kelas itu jatuh kepada kelas Disrupt. Nah, mastery Disrupt ini hampir nggak ada yang make ya di mode challenge solo ataupun party. Tapi kalau dulu buset, dulu kalian tahu mastery ini disebutnya mastery haras ya dulu. Itu hampir semua orang pakainya Rogue haras anjir. Nggak ada itu pakai hero lain, pakainya Rogue udah. Pakainya Rogue haras anjing, senjatanya rapier. Bahas masa lalu lagi deh. Intinya gitu deh. Untuk mastery yang gak guna sekarang itu jatuh kepada Disrupt. Nah, buat newbie yang mau coba-coba Rogue atau hero pertama kalian Rogue, gue saranin kalian pakai mastery Dexterity. Itu enak banget sekarang. Dia balance, ada heal, potion, juga dodge-nya. Does it hurt? Don't worry, it'll be over soon. After that, may I dissect it to check the structure? Lanjut, hero yang paling ngeselin kedua setelah warrior, Dr. Plague atau Dr. Ignatius ya. Nah, Dr. Plague ini adalah salah satu hero yang unik ya, karena dia bisa ngasih efek racun atau damage dan juga heal. Dia bisa ngontrol tempo pertempuran dengan efek-efek dari botol anehnya itu. Kelebihannya sustain tinggi dan punya skill utilitas yang luar biasa ya. Tapi kekurangannya damage-nya nggak stabil dan bergantung banget pada build atau potion yang kalian lempar. Jadi hero ini cocok banget buat pemain yang suka eksperimen. Anjir, keren banget nih Dr. Plague tampilannya tapi ya. Nah, untuk mastery, dia punya 3 mastery sama seperti hero lainnya, yaitu Equilibrium, Tug, dan juga Support. Nah, untuk kalian yang baru belajar pertama kali main Plague Doctor, gue saranin kalian main Equilibrium aja, karena dia kelas yang paling maksudnya bukan kelas, mastery yang paling laku ya, Equilibrium. Yang kedua baru Tug. Nah, sama kayak hero-hero lainnya, untuk mastery yang gak guna itu jatuh kepada mastery support ya. Hampir nggak ada yang pakai support di party ataupun solo ya. Kalaupun ada itu keren sih, respect, karena dia mau pakai kelas atau hero yang jarang dipakai. Jadi urutannya yang paling laku ya dari kiri ke kanan, Equilibrium, Tug, lalu Support. Itu aja untuk hero Plague Doctor. Lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas kebanggaan kita, yaitu Cursed Knight. Nah, untuk Cursed Knight ini ya kalian udah pada tahu lah harusnya. Di video-video gue sebelumnya kebanyakan bahas Cursed Knight karena dia yang pertama itu hero baru. Lalu
efeknya itu efek skillnya ya, dia hampir sama kayak Paladin dulu ya. Dia hit, dia heal, keren banget itu. Gue seneng banget efek yang ada lifesteal atau vampirnya gitu loh. Karena skill kayak gitu tuh secara nggak langsung ngejaga kita untuk tetap sustain atau HP atau darah kita itu penuh terus ya. Dan itu penting banget, apalagi game-game bertipe extraction gini, itu kan udah pasti ada zona kan. Zonanya itu kan lumayan ngikis tuh. Ngikis. Sebenarnya itu Cross Knight ini bisa dipakai bermain di luar zona ya, tapi udah nggak efektif kayaknya. Nggak seefektif main Sage Paladin dulu itu. Cross Knight ini walaupun bisa dimainin di luar zona, cuman sayangnya zona itu sekarang udah terbatas ya, nggak kayak dulu. Dulu itu dulu itu apa namanya, extractionnya itu extraction portal ya. Itu banyak banget sampai sisa, kadang itu sampai zona habis itu extraction portal sisa sampai 4, 5, kadang 6. Itu kan banyak banget tuh. Nah tapi kalau sekarang tuh extraction portalnya itu sedikit banget anjing. Kadang itu kita bisa nggak dapet portal. Dan itu yang bikin nggak worth it kita bermain di luar zona. Nah balik ke konteks aja deh. Cross Knight ini punya 3 mastery ya, yaitu Bloodlust, Rampage, serta Hydrange. Nah sama kayak hero-hero kita sebelumnya, ada salah satu mastery yang gak guna, yaitu Hydrange. Itu aja. Untuk mastery yang paling oke, Rampage. Untuk mastery untuk party, yaitu Bloodlust. Does it hurt? Don't worry, it'll be over soon. After that, The blade dances through the night. I'm ready. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Karena apa ya, kalian hebat banget anjing nemenin gue yeping di sini. Padahal banyak kata-kata yang salah atau juga mencela-mencele anjing. Intinya emang gue makasih banget kalau kalian udah nonton sampai habis. Dan ya kalau kalian nggak suka sama video kali ini atau dirasa video kali ini banyak omong kosongnya, dislike aja nggak apa-apa. Tapi kalau dirasa video kali ini itu worth it atau juga entertaining dan juga menghibur, kalian bisa like, atau untuk apresiasi lebih kalian bisa subscribe. Itu aja dari gua Relen pamit, bye. Oh ya, dan satu lagi gue minta maaf kalau banyak suara jangkrik, soalnya gue record tengah malam dan juga gue belum babatin rumput di sekitaran rumah gue, jadi masih banyak jangkrik anjing. Itu aja dari gue Relen pamit, bye. Meow. myself, no matter what it is.